Kerugian Amerika Serikat dan Uni Eropa bila tidak melarang impor mobil listrik Tiongkok. Terima kasih Anda kembali mengunjungi channel ini, channel teknologi otomotif, mobil Cina. Kali ini kami kembali menghadirkan ulasan lengkap tentang potensi-potensi kerugian Amerika Serikat dan Eropa bila tidak menghalangi mobil listrik Tiongkok memasuki pasar mereka. Ikuti laporannya berikut ini. Dalam waktu hampir bersamaan, Amerika Serikat, Kanada dan Uni Eropa menetapkan tarif pajak yang sangat tinggi terhadap impor mobil listrik Tiongkok. Semua terjadi di tahun 2024 ini. Dimulai dengan Amerika Serikat yang menetapkan tarif impor sebesar 100% terhadap semua mobil listrik buatan Tiongkok yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Mei 2014 lalu dan efektif berlaku mulai hari Jumat 27 September 2024. Kemudian, diikuti oleh Kanada yang menetapkan mulai 1 Oktober 2024, semua mobil listrik yang diimpor dari Tiongkok mendapatkan bea masuk sebesar 100%. Langkah kedua negara bersekutu itu kemudian diikuti oleh sekutu dekat lainnya, Uni Eropa. Uni Eropa pada hari Jumat, 4 Oktober 2024 melakukan voting yang diikuti seluruh anggotanya yang berjumlah 27 negara. Hasilnya adalah mayoritas anggota menyatakan setuju dengan tarif impor mobil listrik buatan Tiongkok sampai maksimal 45%. Relatif lebih rendah daripada Amerika Serikat dan Kanada. Pada bulan Mei 2024 lalu, Presiden Joe Biden mengumumkan tarif yang lebih tinggi untuk kendaraan listrik Tiongkok hingga 100%, serta tarif tambahan pada semikonduktor dan baterai lithium-ion. Pada hari Senin, 30 September 2024 lalu, Kanada mengumumkan akan memberlakukan tarif 100% atas impor kendaraan listrik dari Tiongkok, mengikuti jejak Amerika Serikat. Perdana Menteri Justin Trudeau juga mengumumkan tarif sebesar 25% atas baja dan aluminium impor dari Tiongkok, sebagai tanggapan terhadap apa yang disebutnya kebijakan kapasitas berlebih yang disengaja dan terarah dari penguasa negara Tiongkok. Trudeau menyatakan bahwa langkah ini dimulai pada 1 Oktober, dengan tujuan untuk menyelaraskan kebijakan tarif Kanada dengan negara-negara lain yang juga merespons praktik perdagangan Tiongkok. Meskipun demikian, Trudeau tidak menjelaskan apakah tarif ini akan berlaku sama untuk semua produsen, termasuk Tesla, yang sahamnya turun lebih dari 3% setelah pengumuman tersebut. Kita semua tahu bahwa Tiongkok tidak bermain dengan aturan yang sama, ujar Trudeau kepada wartawan. Tarif baru ini diharapkan akan menjaga pasar dari dampak kebijakan non-pasar dari negara seperti Tiongkok. Selain itu, Trudeau menyatakan bahwa Kanada sedang mempertimbangkan langkah-langkah tambahan seperti tarif pada chip dan sel surya, meskipun tidak memberikan rincian lebih lanjut. Kanada, yang mencoba memperkuat posisinya dalam rantai pasokan global kendaraan listrik, telah mendapat tekanan dari industri domestik untuk mengambil tindakan terhadap Tiongkok. Sementara itu, Uni Eropa akhirnya mayoritas anggotanya memutuskan menaikkan pajak impor mobil buatan Tiongkok dari 10% menjadi maksimal 45%. Langkah Uni Eropa ini bertujuan untuk melindungi industri mobil Eropa dari persaingan yang dianggap tidak adil akibat subsidi negara dari Tiongkok pada mobil-mobil buatan mereka. Pajak baru atas mobil listrik buatan Tiongkok akan berlaku selama 5 tahun ke depan. Namun, ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan harga kendaraan listrik bagi pembeli mobil listrik masyarakat negara-negara Uni Eropa. Memang, Tiongkok mengandalkan produk teknologi tinggi untuk membantu memulihkan ekonominya yang melemah, sementara Uni Eropa merupakan pasar luar negeri terbesar untuk industri mobil listrik Tiongkok. Industri mobil listrik Tiongkok telah berkembang pesat selama 2 dekade terakhir, dengan merek-merek seperti BYD mulai masuk ke pasar internasional, menimbulkan kekhawatiran dari Uni Eropa bahwa perusahaan-perusahaannya tidak akan mampu bersaing dengan harga yang lebih murah dari Tiongkok. Tarif yang ditetapkan Uni Eropa dihitung berdasarkan pada hasil penyelidikan Komisi Eropa terhadap perkiraan jumlah subsidi pemerintah Tiongkok yang diterima setiap produsen listrik di negara tirai bambu itu. Komisi Eropa menetapkan bea masuk untuk 3 merek besar mobil listrik Tiongkok yaitu SAIC, BYD, dan Geely. Memang, negara-negara anggota Uni Eropa terbelah mengenai tarif ini. Jerman, yang industri otomotifnya sangat bergantung pada ekspor ke Tiongkok, menentangnya. Banyak negara anggota Uni Eropa memilih abstain dalam pemungutan suara. Produsen mobil Jerman secara terbuka menentang kebijakan ini. Volkswagen mengatakan tarif tersebut adalah pendekatan yang salah. Namun, Prancis, Italia, Belanda, dan Polandia dilaporkan mendukung pajak impor ini. Proposal tarif hanya bisa diblokir jika mayoritas berkualifikasi dari 15 anggota memilih menentangnya. Asosiasi Industri Terkemuka Jerman, BDI, meminta Uni Eropa dan Tiongkok untuk melanjutkan pembicaraan perdagangan terkait tarif guna menghindari konflik dagang yang semakin memanas. Komisi Eropa, yang mengadakan pemungutan suara, mengatakan bahwa Uni Eropa dan Tiongkok akan bekerja keras untuk mencari solusi alternatif terhadap pajak impor ini untuk mengatasi apa yang disebut sebagai subsidi yang merugikan pada mobil listrik Tiongkok.
Kementerian Perdagangan Tiongkok menyebut keputusan untuk memberlakukan tarif tersebut tidak adil dan tidak masuk akal, namun menambahkan bahwa masalah ini dapat diselesaikan melalui negosiasi. Perselisihan ini menimbulkan kekhawatiran di antara kelompok-kelompok industri di luar sektor otomotif bahwa mereka mungkin akan menghadapi tarif balasan dari Tiongkok. Sebuah badan perdagangan untuk industri Perancis mengatakan bahwa otoritas Perancis telah meninggalkan kami. Kami tidak mengerti mengapa sektor kami dikorbankan seperti ini. Mereka menambahkan. Mereka menjelaskan bahwa solusi yang dinegosiasikan perlu ditemukan untuk mencegah produk kami menghadapi biaya tambahan yang dapat mengeluarkannya dari pasar Tiongkok. Kekhawatiran serius terkait penjualan di Inggris. Angka menunjukkan bahwa pada bulan Agustus tahun ini, pendaftaran mobil listrik berbaterai di UE turun 43,9% dari tahun sebelumnya. Di Inggris, permintaan kendaraan listrik baru mencapai rekor tertinggi pada bulan September, tetapi pesanan sebagian besar didorong oleh kesepakatan komersial dan diskon besar dari produsen, menurut Badan Perdagangan Industri. Masyarakat Produsen dan Pedagang Motor atau SMMT mengatakan perusahaan-perusahaan memiliki kekhawatiran serius karena pasar tidak tumbuh cukup cepat untuk memenuhi target yang diamanatkan. Industri telah memperingatkan bahwa pengemudi membutuhkan insentif yang lebih baik untuk membeli mobil listrik guna membantu produsen menjelang larangan penjualan mobil bensin dan diesel baru. Di bawah pemerintahan konservatif, tenggat waktu untuk larangan ini mundur ke 2035 dari 2030, namun Partai Buruh berjanji untuk mengembalikannya ke 2030. Pemberlakuan tarif impor sebesar 100% untuk kendaraan listrik, EV, yang diproduksi di Tiongkok, yang secara signifikan membatasi akses produsen Tiongkok ke pasar Amerika Serikat. Kanada juga mengikuti langkah ini dengan menerapkan tarif 100% untuk kendaraan listrik asal Tiongkok. Uni Eropa diperkirakan akan menaikkan tarif impor untuk kendaraan listrik asal Tiongkok hingga 45%, yang akan berlaku mulai 31 Oktober 2024, setelah adanya investigasi terkait subsidi tidak adil. Tarif yang bervariasi ini mencerminkan pendekatan strategis yang berbeda di antara ketiga wilayah tersebut dalam menghadapi persaingan dari Tiongkok di sektor otomotif. Selain kendaraan berbasis baterai buatan Tiongkok, Amerika Serikat, Kanada dan Eropa juga berencana menaikkan tarif semikonduktor dan panel surya. Amerika Serikat mengenakan tarif semikonduktor Tiongkok sebesar 50% dan panel surya 25%. Kanada memberlakukan tarif sebesar 25% untuk baja dan aluminium dari Tiongkok mulai 15 Oktober 2024. Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa menaikkan tarif impor untuk kendaraan listrik asal Tiongkok pada tahun 2024 terutama karena kekhawatiran akan persaingan tidak sehat. Alasan utamanya adalah subsidi tidak adil menurut ketiga wilayah bersekutu tersebut. Ketiganya menuduh Tiongkok memberikan subsidi besar kepada produsen kendaraan listriknya, yang menciptakan persaingan yang tidak seimbang dan merugikan industri lokal. Ada kecurigaan dari Amerika Serikat, Kanada dan Uni Eropa bahwa kendaraan listrik asal Tiongkok, yang didukung oleh pemerintah, membanjiri pasar global dengan harga yang sengaja ditekan, sehingga berdampak pada kendaraan listrik produksi dari produsen lokal. Namun sejumlah analis memandang tarif yang tinggi ini mencerminkan persaingan strategis yang lebih luas dengan Tiongkok. Tujuannya adalah melindungi dan memperkuat sektor otomotif lokal di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat. Konsumen kendaraan listrik di Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa bereaksi terhadap kenaikan tarif impor kendaraan listrik asal Tiongkok dengan campuran antara kekhawatiran dan dukungan. Di Amerika Serikat, muncul kekhawatiran terhadap harga. Banyak konsumen khawatir bahwa tarif 100% akan menyebabkan harga kendaraan listrik naik, mempengaruhi keterjangkauan dan aksesibilitas. Namun beberapa kalangan berpendapat mendukung tarif ini sebagai langkah untuk melindungi lapangan kerja dan industri di Amerika Serikat dari persaingan tidak sehat. Reaksi beragam juga terjadi di Kanada. Beberapa kalangan menilai mendukung tarif ini sebagai langkah penting untuk kepentingan nasional, yang lain khawatir tentang potensi kekurangan pasokan dan peningkatan biaya. Bagaimana dengan Uni Eropa? Opini yang terbelah sangat jelas terjadi setelah keputusan Komisi Eropa memutuskan menaikkan tarif 45% atas kendaraan listrik buatan Tiongkok. Negara-negara seperti Prancis dan Italia mendukung tarif untuk melindungi produsen lokal, sementara Jerman menyatakan kekhawatiran tentang dampaknya pada sektor otomotif mereka. Bagaimana dengan Uni Eropa? Opini yang terbelah sangat jelas terjadi setelah keputusan Komisi Eropa memutuskan menaikkan tarif 45% atas kendaraan listrik buatan Tiongkok. Negara-negara seperti Prancis dan Italia mendukung tarif untuk melindungi produsen lokal, sementara Jerman menyatakan kekhawatiran tentang dampaknya pada sektor otomotif mereka. Mobil listrik asal Tiongkok memang semakin menunjukkan kehadiran yang signifikan di pasar global, terutama jika dibandingkan dengan model populer dari Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa. Perbandingan antara mobil-mobil seperti Tesla Model Y, Tesla Model 3, Volkswagen ID.4,
dan model asal Tiongkok seperti BYD Han, NIO S6, serta Xpeng P7 menunjukkan sejumlah tren menarik yang patut diperhatikan, terutama dari segi harga, kinerja, dan teknologi. Harga mobil listrik asal Tiongkok seperti Xpeng P7 menawarkan harga yang jauh lebih kompetitif. Dengan harga sekitar $35 USD, Xpeng P7 mampu bersaing langsung dengan Tesla Model 3 yang dihargai sekitar $43 USD. Dari segi harga, mobil listrik asal Tiongkok jelas mengungguli banyak model Amerika dan Eropa, yang seringkali dibanderol dengan harga lebih tinggi. Misalnya, Audi Q4 e-tron dari Eropa dimulai dari $48 USD, jauh di atas harga model serupa dari Tiongkok. Spesifikasi dan jarak tempuh. Dalam hal spesifikasi baterai dan jarak tempuh, mobil listrik asal Tiongkok juga menawarkan fitur yang tidak kalah impresif. Xpeng P7, misalnya, memiliki baterai 80,9 kWh dan mampu menempuh jarak hingga 438 mil atau 706 km. Ini mengungguli Tesla Model Y, mobil listrik andalan Amerika Serikat yang paling laris di Amerika, Kanada, dan Eropa. Mobil listrik yang diproduksi perusahaan Elon Musk tersebut hanya memiliki jarak tempuh maksimal 330 mil atau 525 km serta Volkswagen ID.4 dengan 340 mil atau 546 km. Keunggulan jarak tempuh ini menunjukkan betapa seriusnya produsen Tiongkok dalam mengembangkan teknologi baterai yang efisien, meskipun pada titik harga yang lebih rendah. Tenaga dan torsi. Jika dibandingkan dari segi performa, mobil listrik Tiongkok seperti NIO S6 memiliki tenaga hingga 429 HP dan torsi 610 Newton, yang cukup sebanding dengan Tesla Model Y, 670 HP, meskipun pada harga yang lebih rendah. Kekuatan ini membuat mobil listrik Tiongkok mampu bersaing dalam hal akselerasi dan performa, memberikan pengalaman berkendara yang tidak jauh berbeda dari model premium Amerika dan Eropa. Teknologi dan inovasi. Dalam hal inovasi teknologi, meskipun Tesla tetap unggul dalam hal fitur autopilot dan jaringan pengisian daya yang luas, pabrikan Tiongkok seperti BYD telah memperkenalkan teknologi baterai Blade yang sangat aman dan memiliki umur panjang. Teknologi ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama di pasar global yang semakin menuntut keamanan dan keberlanjutan dalam teknologi kendaraan. Fokus pasar. Perbedaan fokus pasar juga terlihat jelas. Mobil Eropa, seperti Peugeot E208 dan Renault Zoe, umumnya menyasar segmen perkotaan dengan harga lebih rendah, tenaga yang lebih kecil, dan jarak tempuh yang lebih pendek. Mobil-mobil ini lebih ramah lingkungan dan dirancang untuk penggunaan sehari-hari di kota. Di sisi lain, mobil Tiongkok lebih fokus pada performa tinggi, jarak tempuh panjang, dan fitur teknologi canggih yang menyasar pasar global dengan ekspektasi lebih besar terhadap mobil berkapasitas besar dan fitur premium. Kesimpulan, mobil listrik asal Tiongkok berhasil menawarkan kombinasi antara harga yang lebih terjangkau, spesifikasi baterai yang mumpuni, dan tenaga yang kuat dibandingkan model dari Amerika dan Eropa. Sementara Tesla tetap menjadi pemimpin di pasar Amerika dan Kanada dengan teknologi autopilot dan jaringan pengisian daya yang luas, mobil Tiongkok seperti BYD Han, NIO S6, dan Xpeng P7 semakin memperlihatkan daya saing global melalui inovasi baterai dan efisiensi produksi. Mobil-mobil Eropa tetap bertahan di segmen perkotaan, tetapi perkembangan cepat dari pabrikan Tiongkok menunjukkan potensi kuat untuk meruntuhkan dominasi pemain lama di industri ini. Mobil listrik dari Tiongkok akan terus mengubah lanskap industri otomotif global, dan dalam beberapa tahun mendatang, kita mungkin melihat kehadiran mereka lebih kuat di pasar Amerika dan Eropa jika saja kehadirannya tidak dihalangi masuk ke wilayah-wilayah tersebut. Industri mobil listrik di Amerika dan Eropa akan terus tergerus oleh produk Cina yang lebih berkualitas dengan harga yang jauh lebih murah. Demikian informasi ini, nantikan selalu perkembangan terkini dan mendalam tentang kendaraan mobil listrik di Indonesia dan dunia hanya di channel Mobil Cina. Sampai jumpa pada topik yang lain. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan info terbaru dari kami.